Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa TVRI Soleh Setengah yang berbahagia, anak-anak soleh dan soleh yang ada di rumah, kembali kami menyapa Anda dalam program kesayangan kita, yakni program Anak Takwa, yang tentunya program ini akan semakin menambah mahabbah kecintaan kita terhadap Al-Quran, sehingga insya Allah kelak kita akan menjadi generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini di studio Mosinggani TVRI Soleh Setengah, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni adik-adik dari TPA, yakni santri TPA Al-Hashimi yang beralamat di Jalan Towa. Dan alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita pembina, yakni Ustazah Syarifah Abdul Haris SPDI MPD. Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya luar biasa. Semuanya sehat? Oh yes. Semuanya sehat? Sehat. Yes, sehat ya. Siap belajar? Siap. Sudah tahu belum tema kita hari ini tentang apa? Tema kita tentang bagaimana menulis basmalah dengan khot kaligrafi. Sudah ada santri-santri yang siap belajar, juga sudah ada tema yang disiapkan. Tidak lengkap tanpa ada guru kita yang akan menjelaskan terkait dengan materi. Nah, alhamdulillah di samping kakak Ustadz sudah hadir guru kita, Ustadz kita yang akan menjelaskan tentang seputar bagaimana menulis kaligrafi dengan menulis basmalah dengan menggunakan kaligrafi. Langsung saja kita berkenalan dengan Ustadz Al-Habib Esa. Beliau ini Masya Allah, salah satu prestasi di antara prestasinya yang lain, beliau merupakan terbaik satu cabang kaligrafi Al-Quran pada Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Merauke Utara tahun 2024. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat Ustadz ya? alhamdulillah. Siap mengajar adik-adik kita? Siap insya Allah. Bukan cuma adik kita Ustadz, di rumah juga penasaran itu bagaimana sih menulis basmalah itu dengan kaligrafi. Biasanya kan hanya menulis seadanya aja, kadang-kadang juga tidak beraturan tulisannya. Nah, kali ini kita harus belajar dengan Ustadz yang memang sudah ahlinya. Tapi sebelumnya Ustadz, sebelum belajar, kakak Ustadz mau mencerita. Ada yang mau dengar cerita kakak Ustadz? Ini terkait dengan dahsyatnya basmalah. Wah, ini ceritanya tentang seorang suami yang munafik tapi punya istri yang soleha. Istri soleha ini dia selalu mengamalkan basmalah setiap melakukan aktivitas. Mau memasak, bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang juga mau menyapu, bacanya bismillahirrahmanirrahim. Setiap apapun yang dia lakukan selalu membaca Nah, karena suaminya ini munafik, dia sangat membenci itu, tapi tidak bisa juga melarang istrinya. Maka pada suatu waktu dia punya cara bagaimana dia bisa menghentikan kebiasaan istrinya membaca basmalah. Bagaimana caranya? Dia simpanlah satu perhiasan itu dibungkus di kain hitam. Kemudian dia bilang sama istrinya, simpan ini, perhiasan ini, terserah kamu mau simpan di mana. Istrinya kemudian mengambil bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan dalam kain kecil, bismillahirrahmanirrahim, kemudian disimpan lagi dalam suatu tempat yang dirahasiakan. Lagi-lagi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ternyata suami yang munafik ini, dia lihat istrinya simpan di mana. Diambil ternyata itu kain yang berisi perhiasan. Di mana dibuang? Di laut. Supaya istrinya tidak bisa mendapatkan yang tadi yang dibungkus dengan kain tadi. Supaya apa? Supaya istrinya tidak lagi meyakini dahsyatnya baca basmalah. Baru suaminya mengatakan, sebentar malam kita kumpul makan malam, ada yang ingin saya sampaikan. Sudah dengan rencana dan niat buruknya. Nah, setelah itu dibuang, suaminya pulang ke rumah, tidak lama kemudian ada yang seorang nelayan menawarkan kepada yang suami munafik tadi ini ikan besar-besar. Pak, mau beli ikan murah saja.
untuk makan malam enak. Akhirnya dibelilah itu ikan. Diberikan kepada istrinya, ini ikan. Besok sebentar kita makan untuk makan malam dan ada yang ingin disampaikan. Maksudnya supaya mungkin ingin membuat malu istrinya. Tapi ternyata setelah ikan itu dibelah istrinya, didapat itu. Yang bungkusan ada perhiasannya. Begini saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya disimpan kembali tempat semula. Pada suatu waktu yang telah ditentukan malamnya, mereka sudah kumpul, suaminya mengatakan, wahai istriku, sekarang mana itu perhiasan yang aku berikan kepadamu? Bawa ke sini. Istrinya langsung mengambil dalam tempat yang sudah ditentukan, yang dirahasiakan tadi, dibawalah. Kaget suaminya. Ternyata dahsyatnya bismillah, barang yang sudah dibuang di lautan, dengan izin Allah didapatkan istrinya hanya ketika membersihkan ikan tadi. Langsung pada saat itu, suaminya bersujud. Begitu dahsyatnya bersujud kepada Allah, begitu dahsyatnya bacaan basmalah. Ada yang mengamalkan baca basmalah ketika belajar? Ya, alhamdulillah. Jadi setiap perbuatan baik Ustadz harus diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat mulai hari ini janji ya. Setiap melakukan aktivitas yang baik diawali dengan Bismillah. diakhiri dengan alhamdulillah. Oke, masih mendengar cerita? Mau? Semangat dong, mau? Baik, sebelum dengar cerita atau kita belajar, kita baca doa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo berdiri ke depan. Oh baik, kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Al-Baihaqi Muharram. Al-Baihaqi. Al-Baihaqi sudah siap? Umurnya berapa tahun? 11. 11 tahun. Iya. Kalau besar mau jadi apa? Mau jadi Ustadz. Alhamdulillah. Silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Wahid, isnain, salasa, ibda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani kahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-tawil. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil. Amin. Insyaallah santri-santri TP Al-Hashimi menjadi para generasi pecinta Amin. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik santri TP Al-Hashimi binaan guru kita Ustazah Syarifah Abdul Haris SPD MPD. Siap belajar? Siap. Nah, langsung saja ada guru kita yang akan menjelaskan tentang Ustaz, sebelum kita menulis basmalah ini kan ada kaligrafi nih. Sebelumnya adik-adik ada yang tahu kaligrafi tidak? Adik sudah pernah belajar kaligrafi? Sudah bisa menulis kaligrafi? Wah, sudah tahu semua Ustaz. Mungkin di rumah nih Ustaz, kita boleh jelaskan sedikit tentang kaligrafi itu sendiri. Tafadhol Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustadz Irwan Sandi. Saya punya guru juga ini, Masya Allah. Hari ini, bagaimana kabarnya tadi? Baik, Alhamdulillah. Jadi, hari ini kita masuk sedikit pembelajaran tentang kaligrafi. Jadi, sebelum kita masuk
praktek belajar kaligrafi kita terlebih dahulu pengantar. Jadi yang perlu kita tanamkan kepada adik-adik serta teman-teman di rumah, yang perlu kita tanamkan di benak kita, di pikiran kita bahwa belajar kaligrafi itu mudah. Jadi tergantung mindsetnya kita. Kita berpikir kalau kaligrafi itu mudah, maka insya Allah perjalanan kita dalam belajar kaligrafi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedikit pengantar. Mungkin teman-teman di rumah ataupun teman-teman adik-adik yang hadir di sini mungkin juga sudah tahu. Jadi kaligrafi itu jenis khatnya itu ada 7. Dan insya Allah kita akan praktekkan hari ini salah satu dari 7 khat tersebut. Insya Allah kita akan praktek menulis menggunakan khat naski. Tahu khat naski? Sudah pernah lihat sebelumnya? Sudah? Iya, sudah. Lihat di mana? Oh, di TPA. Oh, di TPA. Masya Allah. Semangat dong jawabnya. Di TPA Ustadz. Ya. Lebih semangat lagi. Jadi hari ini kita akan coba menulis. Nanti ketika ustadznya sudah selesai menulis, nanti kita akan tunjuk. Mungkin satu perwakilan dari santri, atau satu laki-laki, atau satu perempuan. Nanti tergantung dari Ustadz Irwan. Bagaimana Ustadz? Ya, siap. Iya. Langsung kita praktek Ustadz? Siap. Iya. Ini jadi kita tadi disampaikan khat naski. Jadi mungkin selain naski ada lagi Ustadz ya, yang lainnya Ada. ya. Ya, kan ada 7 tadi. Ada yang mungkin tahu kan sudah belajar kaligrafi nih. Selain khat naski ada yang tahu apa lagi? Kata apa? Ayo. Ayo, katanya sudah belajar. Nanti dimarah Ustazah Sarifah loh nanti. Katanya sudah belajar. Nah, ini dicontohkan dari khat naski. Nah, kita lihat ya di papan tulis guru kita menjelaskan atau menulis bagaimana cara menulis kaligrafi sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, adik-adik perhatikan ya. Kalau Ustadz yang belum belajar bilangnya, aduh kok susah sekali ya. Susah tuh mudah ya belajar kaligrafi ya? Mudah. Mudah atau susah? Mudah. Gitu dong, mudah. Siapa bilang susah? Ternyata mudah ternyata ya kalau belajar. Kalau tidak belajar? Susah. Baik. Nah, kita lihat ya. Loh kok begitu Ustadz? Apa kira-kira itu ya? Kok kayak ada gigi-giginya Ustadz? Nah, kok ada panjang ke bawah? Nah, sudah ada gambaran kira-kira yang sudah pernah belajar? Nah, nanti kita praktek ya, siap-siap ya satu orang. Nanti boleh praktek untuk menulis sesuai dengan yang guru kita Ustadz Habib contohkan. Siap? Oke deh, kita lihat dulu. Nah, ini sudah kok pakai 2 spidol ya? Biasanya kan cuma 1 kan? Nah, ini juga jadi pertanyaan nanti. Kok harus pakai 2 spidolnya sih Ustadz? Kok bukan 1 aja? Nanti boleh kita bertanya sama guru kita. Nah, sudah ada. Kalau saya lihat nih, yang jelas ada Allahnya. Betul kan? Tapi kok baru Allah itu itu apa lagi ya hurufnya ya? Nah, mungkin boleh sambil jelaskan Ustadz, sambil menulis boleh. Boleh, siap-siap. Jadi ini kenapa dia pakai 2 spidol Ustadz? Karena yang pertama, sebenarnya kita bisa menulisnya pakai 1 saja. Pakai 1 saja, nanti tergantung penggunaan. Kalau kita hanya sekedar menulis sehari-hari, itu biasanya kita cuma pakai 1 pensil atau 1 pulpen atau 1 spidol. Ini juga biasanya berguna untuk guru-guru pengajar di sekolah, guru-guru madrasah misalkan atau guru-guru TPA. Itu mengajarnya kan tidak harus pakai 2 spidol begini, nanti ribet jadinya. Jadi dia pakai 1 spidol saja, tapi alangkah baiknya 1 spidol tapi dengan tulisan yang berkaidah atau yang sesuai kaidah dan enak dibaca, gampang dibaca nanti sama murid-muridnya. Nanti bisa dibayangkan misal ustadz-ustazahnya sudah menulis di papan terus santri-santrinya ternyata susah untuk membaca. Itu nanti susah jadinya. Jadi alangkah baiknya untuk ustadz-ustazah atau para pengajar mendalami ilmu kaligrafi minimal 1 khat saja, itu sudah modal yang sangat luar biasa. Tidak cukup sambung di bawah barangkali Ustadz? Ya boleh. Nah, kira-kira sudah ada yang punya gambaran tidak ya kalau nulis begini itu bagaimana ya awalnya, terus
Gimana ya ukurannya? Nah, sudah ada gambaran adik-adik? Semuanya semangat? Semangat. Baik. Oke deh kalau semangat. Nah, sudah ada tanda bacanya lagi. Nah, semakin memperjelas bacaan yang ditulis oleh Ustadz Habib. Nanti sama-sama kita baca ya. Nah, buat adik-adik di rumah, anak-anak soleha yang sedang menyaksikan program Natakwa, kali ini kita memang spesial menghadirkan salah satu khotoh terbaik di Sulawesi Tengah, bagaimana cara menulis Al-Quran dengan kaidah yang benar. Jadi bukan asal-asal lagi kita menulis. Kan sudah kita belajar di TPA, di tempat belajar kita, maupun mungkin belajar sama ustazah tertentu. Jadi membuktikan bahwa kita bukan hanya pandai membaca, tapi juga pandai menulis Al-Quran. Ini dicontohkan juga Ustadz yang untuk pakai satu spidol. Baik. Kayaknya adik-adik semua sudah bisa ya di sini ya. Semuanya bisa? Nanti kita lihat apakah sesuai dengan kaidah atau hanya mungkin sekedar bisa. Nah, setelah ini insya Allah sudah dipastikan adik-adik sudah bisa menulis, minimal ada pengetahuan yang didapat. Baik, mungkin boleh dipersingkat, dipercepat Ustadz, supaya kita mendengarkan penjelasan juga dari guru kita. Oke, tafadhol. Oke. Nah, silakan Ustadz dijelaskan dulu. Ya, di sini kita menggunakan khat yang kita sebut dengan khat naski. Jadi khat naski ini adalah khat yang umum kita kenal. Orang-orang kalau dia sering buka-buka mushaf, sering mengaji, dia pasti tidak asing dengan khat naski ini. Sebenarnya di sini ada 7, tapi nanti untuk pengembangannya kita mungkin di pertemuan selanjutnya kita fokus di satu khat ini. Kalau teman-teman fokus di satu khat ini, mempelajari khat ini dengan baik, insya Allah begitu teman-teman nanti mengaplikasikannya menulis di buku ataupun di sekolah misalkan di papan tulis, jadi santri-santrinya atau siswa-siswanya itu mudah untuk membaca. Jadi untuk langkah-langkahnya tadi mungkin sedikit kita jelaskan. Langkah-langkahnya untuk menulis, kalau misalkan kita menggunakan satu spidol atau satu pensil, langkah yang pertama kita buat adalah bagian huruf ba-nya ini. Kemudian kita ke huruf sin, ambil dari sini 1, 2, kemudian turun ke huruf mim. Jadi dia step by step, tidak langsung satu kali jalan, tidak, tapi bertahap. Semuanya dia harus bertahap. Setelah jadi bismi, kemudian kita buatnya lafzun jalalah. Alifnya dulu, kemudian bagian lam di sini, kemudian kita naik 1, 2. Setelah itu kita turun ke sini. Bagian sini ada yang mengumpamakan di sini nih, kalau kita tarik garis-garis begini, dia kurang lebih seperti bentuk tetesan air, seperti begini dia kurang lebih. Nah, cuma dia dipotong di sini. Nah, kemudian kita buat huruf H-nya. Dari sini 1, 2. Setelah itu Ar-Rahman, alifnya dulu, kemudian lamnya. Setelah itu tarik sedikit ke kiri, turun ke bawah untuk membuat huruf ro-nya. Sampai sini gampang kan? Nah, gampang. Insya Allah ya. Bisa semua dimengerti ini. Saya yakin ini anak-anak cerdas ini Ustadz. Amin. Insya Allah. Kalau bisa, boleh enggak kita praktik ya satu orang dulu menulis bismillah saja Ustadz? Boleh. Satu orang, ayo siapa yang bisa? Menulis bismillah saja. Siapa yang bisa? Ayo. Boleh Angkat tangan. laki-lakinya, Boleh laki-laki, boleh perempuan. atau santriwatinya boleh. Ayo silakan. Ayo jangan malu-malu. Yang lain dong selain Baihaqi. Ada yang lain? Kalau tidak Ustadz, nanti Ustadz tambahkan. Siapa ayo? Enggak ada ya? Yang perempuan? Ada? Siapa? Oh, ya. Ya, kok malu-malunya santri TPA Secimi sudah terpuji dan terbukti. Nanti di bawah sini barangkali saja Ustadz ya. Coba menulis di bawahnya. Bismillah aja. Kita mulai sesuai dengan kaidahnya. Yang sudah diajarkan. Ya. Kok
Iya. Di bagian Di bawahnya boleh, di bawahnya sini. di bawahnya ini boleh. Kita lihat ya tulisan teman kita. Namanya siapa ya teman kita ini? Vitasari. Wah, sudah mengerti ya. Huruf ba dulu baru sin. Wah, ini lebih ada variasinya lagi nih Ustaz. Wah, Masya Allah. luar biasa Ini berarti ya. sudah paham Ustaz. Sudah paham. Sudah mungkin di TPA-nya juga mungkin Iya, diajarkan pembinaan ya. kaligrafi mungkin berjalan Vitasari, dengan kalau bagus. boleh tahu kelas berapa? Oh, kelas 7 SMP. Bismillah aja, boleh? Gak apa-apa, bismillah. Syukran ya. Oke, Nanti Ustaz Habib boleh koreksi. Kira-kira apa yang perlu dikoreksi Ustaz? Nah, yang pertama Ustadz, ini dia membuat inovasi atau dia lebih memperkaya memperkaya bentuk penyambungan. Di sini kan yang dikasih contoh ini yang seperti ini, huruf bisminya, Ya. tapi dia buat di sini yang dipanjangkan. Ini sangat luar biasa sekali. Oh, baik. Ini berarti dia sudah punya pengetahuan sebelumnya. Baik, kelas 7 Jadi SMP ini sudah ya. sangat baik sekali. Kemudian untuk cara pengambilannya tadi sudah baik, dia ambil dari sini dulu, kemudian dia masuk ke sini, dia step by step tadi. Oh, benar. Saya juga lihat tadi itu Ustaz. Itu Masya Allah sekali. Baik. Nah, kemudian ini tadi tinggal kurang ininya saja. Baik. Kurang harokat. Boleh satu orang lagi santrinya, tapi menulis sesuai dengan apa yang dicontohkan. Kalau tadi kan ada inovasi nih. Iya, ada inovasi. Sekarang yang sesuai dengan ditulis oleh Ustaz Habib. Ada satu orang santri, ayo. Ayo, satu orang santri maju boleh? Al-Baihaqi ini kayaknya sudah greget sekali dari tadi baik, Ustaz. silakan, Saya mau silakan maju saja kayaknya. Kalau begitu, baik. Iya. Nah, kita langsung menulis bismillah ya. Di sini boleh. Kita mau lihat sama persis tidak dengan yang diajarkan oleh guru kita. Ini Baihaqi kelas berapa ya? Kelas 6. Kelas 6. Oh, kecil ya tulisannya ya. Sesuai orangnya Ustaz. Orangnya. Tapi kalau saya nilai sih sudah sesuai sih dengan Iya. step by stepnya. Ini berarti mereka perhatikan sekali tadi nih Ustaz. Benar. Di bawah dia. Oh iya ya. Bismillah. Saya sudah bisa baca nih. Bismil. Wah, hebat. Wah, begitu ya hanya ya. Masya Allah. Aduh, kecilnya seperti orangnya. Baik, Baihaqi. Syukran, baik Ustaz. Bagaimana Ustaz lihat tulisannya Baihaqi, teman kita ini? Ini tadi, ini sudah sama sudah tadi Ustaz. Iya. Dia step by step, berarti dia paham ini cara buatnya. Jadi dia tadi mulai buatnya dari sini, kemudian ini ke sini. Jadi ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman di rumah maupun teman-teman yang hadir di sini, bahwa segala sesuatu itu harus dilaksanakan step by step. Jadi tidak ada yang langsung jadi tiba-tiba bismillah langsung jadi, tidak. Tapi dia bertahap dulu, mulai dari huruf ba-nya, kemudian jadi belajar kaligrafi ini juga untuk melatih kesabaran Ustadz Irwan. Oh, begitu. Hikmahnya ya Ustadz ya. Jadi kalau kita tidak sabar dalam belajar kaligrafi itu biasanya sampai pada titik jenuh itu akhirnya kita berhenti, akhirnya kita tidak lanjut. Baik Ustadz, mungkin Jadi harus sabar. Mungkin tipsnya Ustadz bagi anak-anak santri ataupun anak-anak soleh di rumah yang mungkin ingin belajar kaligrafi atau untuk menulis kaligrafi, mungkin apa yang langkah yang harus pertama diambil? Kalau terkait dengan langkah yang pertama harus diambil, yang pertama tentunya niat Ustadz. Niatnya ya. Segala sesuatu harus berlandaskan pada niatnya. Kemudian ketika kita sudah niat untuk belajar kaligrafi, di dalam salah satu kalimat atau salah satu pepatah di dalam pepatah kaligrafi itu yang mengatakan al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustadz, bahwa kaligrafi itu terletak pada pengajaran guru. Berarti belajar itu atau belajar kaligrafi itu butuh guru. Kita dapat bayangkan ketika kita menulis, kemudian kita sudah merasa itu bagus, kemudian tidak ada yang mengoreksi atau tidak ada guru yang memperbaiki, kita akan selamanya merasa bagus. Makanya pepatahnya itu bilang terletak pada pengajaran guru. Jadi untuk belajar kaligrafi kita butuh guru untuk membimbing, untuk mengarahkan, untuk memperbaiki, supaya ada perubahan dari yang awalnya mungkin biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Seperti itu kira-kira Ustadz. Baik, Masya Allah, ini luar biasa ya. Sudah dikasih tips sama guru kita terkait mungkin bagi yang ingin mendalami ilmu kaligrafi atau yang mungkin dalam apakah harus punya bakat Ustadz? Kita harus menulis kaligrafi ini Ustadz? Iya.
Punya bakat atau tidak? Iya. Punya bakat atau tidak itu bakat itu kalau kata Ustadz saya, Ustadz Muhammad Arif, bakat itu tidak ada katanya. Karena kita itu lahir fitrah Ustadz. Iya. Kita itu lahir tidak ada yang langsung lari-lari, tidak ada yang langsung tiba-tiba jago main bola seperti Witan, itu tidak ada. Oh iya. Tapi segala sesuatunya itu berproses, tergantung dia menekuni kegiatan itu atau tidak. Sama halnya, misal ini kaligrafi ini pekerjaan yang diulang-ulang. Bakat atau kemampuan yang sekarang kita miliki itu adalah sesuatu pekerjaan yang kita laksanakan secara berulang-ulang. Maka kalau informasi yang saya dapatkan berdasarkan literatur-literatur yang ada, itu Cristiano Ronaldo, pemain bola terkenal, dia menghabiskan 6 jam waktunya dalam satu hari itu hanya untuk main bola. Jadi dia mengerjakan itu berulang-ulang, main bola berulang-ulang. Bayangkan kalau kita yang hadir di sini misalkan 6 jam dalam satu hari menulis kaligrafi. Kita ulang-ulang, kemudian kita koreksi sama guru, kita perbaiki dan lain sebagainya. Pasti ada perubahan. Jadi kalau kata Ustadz itu, bakat itu bohong. Semua tergantung pekerjaan itu mau kita ulang atau tidak. Baik. Diulang-ulang seperti itu Masya Ustadz. Allah. Pada intinya adalah setiap kita bisa menulis Al-Quran dengan tulisan yang Iya, indah. betul Ustadz, sekali, Ustadz. Yang penting tekun untuk belajar, diawali dengan niat sungguh-sungguh untuk mendalami. Dan insya Allah kita doakan Ustadz, semoga TPA, santri-santri kita dari TPA Al-Hashimi senantiasa menjadi generasi Al-Quran yang hebat. Amin, insya Tentunya di Allah. bawah binaan guru kita Ustazah Syarifah Abdul Haris SPD MPD. Terima kasih adik-adik santri TPA Al-Hashimi. Semangat untuk belajar Al-Qur'annya, dan juga tentunya terima kasih kepada guru kita Ustadz Al-Habib SH yang telah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menulis Al-Qur'an atau bismillah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan khat naski. Alhamdulillah dapat gambaran, dan insya Allah adik-adik di rumah, para anak-anak soleh yang ada di rumah juga senantiasa bisa mengamalkan pelajaran yang didapatkan baik bersama guru-guru maupun bersama guru-guru yang ada di Anak Takwa. Saksikan terus program Anak Takwa di TVRI Sulawesi Tengah, dan akhirnya saya Irwan Sandi mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.